sallallahu alaihi wasallam, sallallahu أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحادث العالمين يا إذا الكريم تجلى باسم منتقم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihabli sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahdi qalbi bihabli sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahdi qalbi bihabli sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, wabil khusus Sayyidina al-Fadil Ustaz Haji Beriwar mata'ala tabakal hayati dan para sahabat lainnya serta saudara seiman habibakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan rahmat hidayah. Qala lahu la aqtulannaka qala lima qala taqabbala qurbanuka duni qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Sahibul Bait dalam acara ini, dan sama-sama kita hormati Al-Ustaz Abdul Rahman Nasrah, teman-teman dari Maslakul Akhyar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Ghazali, Pak Abdul Aziz, dan semuanya yang berhadir, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di bulan Rajab, dan Rajab pun sudah akan memasuki pertengahan bulan Rajab.
Orang-orang soleh terdahulu ketika memasuki bulan Rajab mereka senang, mereka gembira. Karena 2 bulan ke depan akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan agung, bulan penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang memiliki keutamaan, memiliki fadilah yang sangat besar. Maka tidak mengherankan orang-orang soleh terdahulu dan juga orang-orang soleh saat ini bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dalam doa itu kita minta keberkahan kepada Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan kita minta disampaikan usia kita, umur kita kepada bulan Ramadan. Berkah itu pemahaman yang simpelnya adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah yang menyebabkan hamba Allah itu makin taat kepada Allah, makin dekat kepada Allah, apapun bentuk pemberian dari Allah. Harta benda kalau mendekatkan orang itu kepada Allah, maka harta bendanya berkah. Dia dikasih anak oleh Allah, dengan anaknya dia makin dekat kepada Allah, itu berkah. Dia dikasih jabatan kedudukan oleh Allah, dengan jabatan kedudukan dia makin dekat kepada Allah, itu namanya berkah. Dia dikasih pekerjaan oleh Allah, dengan pekerjaan itu dia makin dekat kepada Allah, itu namanya berkah. Nah, orang kalau sudah mendapat keberkahan, maka diajak kebaikan akan mudah. Dia tidak akan menolak, dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tidak ikut dengan program-program kebaikan. Kalau orang mendapat keberkahan, segala program kebaikan yang disodorkan kepadanya dia siap. Sami'na wa ta'na. Saya dengar dan saya taat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah dengan program di Majlis Taklim Maslakul Akhyar ini, program-program kebaikannya kita ikut. Saya yakin kalau hari ini ditanya satu persatu udah punya program kesibukan masing-masing. Program dengan keluarganya, program dengan pekerjaannya, ini itu segala macamnya. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita masih menyempatkan meluangkan waktu untuk hadir. Hadir kita silaturahim, kita mendengarkan tafsir Al-Quranul Karim, kemudian kita baca khatam Quran, kita baca tahlil, kita berdoa. Subhanallah, kalau boleh dikatakan ini paket-paket lengkap ini. Paket lengkap ini, semuanya masuk di dalam. Nah, makanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca doa sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita. Walaupun tiap malam dia melakukan qiyamul Ramadan atau disebut dengan qiyamul lail, dia akan lakukan. Mau yang 23, mau yang 11 silakan. Yang penting malam itu diisi dengan qiyamul lail. Bahkan kalau kita lihat awal Ramadan itu orang pada masang kuping, dengar-dengar nih kapan nih bulan suci Ramadan mulai. Bahkan pengurus masjid, pengurus musola udah siap-siap karpetnya atau tikernya. Kalau masuk musim hujan dia pasang tenda. Untuk apa? Mempersiapkan masyarakat untuk apa? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, oleh karena itu mari kita perbanyak doa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Setelah kita minta kepada Allah diberkahi pada bulan Rajab dan Sya'ban, kita minta kepada Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kenapa kita perlu minta sama Allah? Karena yang mengatur kehidupan ini Allah. Umur kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin teman saya sama-sama pengajian meninggal dunia. Ya, udah dikubur. Padahal sekarang udah masuk Rajab dan sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita minta sama Allah, wa balighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan. Maka ketika kita berdoa semacam itu, udah kita atur nih program dalam bulan suci Ramadan, kita punya target. Kita punya target minimal Ramadan ini 1 kali khatam Quran.
Kita punya program tiap malam kita melakukan qiyam Ramadan, sholat tarawihnya dan witirnya. Mau di masjid, mau di rumah, mau di musola, yang penting malam itu kita melakukan. Setiap hari kita akan berinfak, setiap hari akan membantu perbutaan untuk kaum muslimin yang berbuka puasa. Dengan amalan yang sudah kita buat, programnya itu sudah menjadi amalan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah indahnya Islam. Itulah enaknya Islam. Niatnya yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala. Beda kalau niat kejahatan, belum. Tunggu dulu, dia melakukan maksiat nggak nih? Dia mabuk dulu nggak nih? Kalau dia tenggak masuk ke tenggorokannya, baru dicatat. Kalau dia berzina, baru dicatat. Tapi baru keinginan belum. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Kemudian ada doa juga yang diajarkan oleh guru kita. Jadi dalam hadis ini kita saling ingat mengingatkan, karena kita semua kan udah dari dulu ngaji. Ya. Nah, sekarang kita ingatkan lagi, mungkin ada yang lupa karena udah kesibukan dengan pekerjaan kita masing-masing. Apa doanya? Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Subhanallah. Kita mohon kepada Allah terkait beberapa poin, beberapa hal. Yang pertama, Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosa. Kita minta sama Allah setiap hari kita baca Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosa. Siapa di antara kita tidak punya dosa? Bangun tidur mungkin udah ada melakukan dosa. Dia ingin melakukan kezaliman, dia ingin nyusahin orang. Itu ada orang bangun tidur yang dimikirkan semacam itu. Nah, makanya kita diajar oleh Rasulullah SAW, diajar oleh Islam, banyak-banyak kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Warahmati, kasih aku ya Allah. Kalau bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, aib kita sudah dibuka oleh Allah. Kenapa kita bisa hadir ke majlis yang mulia ini? Karena Allah ingin kita menjadi orang yang mulia. Makanya kita digerakkan langkah kaki kita, digerakkan kaki kita, ayunan tangan kita untuk menuju tempat kebaikan. Ini kan majlis ilmu. Kata Rasulullah SAW, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali pulang. Ini kita berada di jalan Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan ketika orang hadir dalam majelis ilmu, maka sesungguhnya dia hadir ke taman di antara taman surga. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sudah bersyahadat, mantap kita ingin masuk dalam surga. Makanya kita minta rahmat kepada Allah. Orang kalau sudah mendapat rahmat dari Allah, dia akan tenang. Apapun problem yang dihadapi, apapun yang sedang dia hadapi, dari kehidupan pribadinya, keluarganya, di masyarakat, bahkan dalam berbangsa, bernegara, dia akan tenang karena mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita alhamdulillah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke sumber ketenangan di muka bumi ini. Apa itu majelis ini? Masjid, ke musola. Akhirnya kita senantiasa iringi dengan doa kepada Allah. Rabbil firli warhamni. Kemudian waktu ada kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah berbicara tobat, jangan diulangi lagi kemaksiatan yang kita lakukan. Ya udah, cukuplah itu latar belakang kita waktu tahun-tahun yang lalu. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, jangan kita ulangi lagi, itu namanya bertobat. Tapi kalau masih juga, ya kan gak banyak nenggaknya Ustaz, ya kan? Cuma sloki, 2 loki gitu kan. Dia itu bukan yang tobat namanya. Atau dia masih ngisep gelek juga, ya kan? Itu bukan tobat. Tobat itu dia tinggalkan segala kemaksiatan, dia tinggalkan dosa. Makanya kita mohon sama Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, nggak bakalan bisa. Orang bertobat istiqomah itu berat. Kenapa berat? Karena dia akan mendapat godaan dari setan, dari iblis. Yang memang tugas iblis sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman, dia akan selalu menggoda manusia. Walaupun awalnya iblis ini termasuk makhluk Allah yang taat, tapi karena kesombongan, karena keangkuhan, nggak mau sujud kepada Adam pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dia sombong. Ya, dikeluarkan dari dalam surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya dia sangat marah kepada manusia, sangat benci kepada manusia. Nah, ekspresinya bagaimana? Mengajak manusia untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Tiap hari dia datang menemui anak cucu anak.
Nabi Yusuf alaihissalam saja berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis shalihin, dan gabungkan aku bersama orang-orang saleh. Makanya kalau kita udah bersama orang soleh di majelis taklim ini, jangan dilepas lagi nih sampai kita nanti kumpul di surganya Allah. Kalaupun kita ada masalah, jangan jadi ambek. Gua kapok dah, datang lagi dah, disindir-sindir terus. Nah, jangan kayak begitu. Kita ini udah pada berubanan, ya. Kita ini udah pada tua, udah pada punya cucu, ya kan? Nah, makanya kita harus bersikap lebih dewasa. Kalaupun ada mengingatkan dalam majelis ilmu, ya, kalau terasa pahit, ya anggaplah itu sebagai obat. Ya, yang namanya obat jamu kan pahit. Ya, kalau yang manis itu madu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa perlu kita lazimkan khususnya dalam bulan Rajab. Kita baca, ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, seingat saya dulu guru-guru kita ngajarkan ini baca 70 kali. Ya, waktu subuh kita baca, kemudian maghrib kita baca. Ya. Waktu yang lain boleh kita baca? Boleh. Karena ini doa yang bagus. Doa itu kapan aja dibaca boleh. Ya, asal jangan di WC aja, di toilet. Ya. Jangan di toilet gitu ya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sampai tetangga kedengeran lagi. Jangan. Kita semua harus tahu adabnya masing-masing. Adab di toilet bagaimana, adab di kamar bagaimana, adab di rumah bagaimana, adab di ngaji bagaimana, itu harus kita sesuaikan. Kalau di negeri kita, alhamdulillah tiap tahun peringatan Isra wal Mi'raj diadakan. Ya, dari mulai masjid, mushola, di surau diadakan. Untuk apa? Mengingatkan umat, namanya juga peringatan. Kenapa peringatan? Peringatan itu karena ada yang lupa, ada yang lalai. Maka diingatkan, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa bersejarah yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Apa pelajaran dari peristiwa Isra wal Mi'raj? Utamanya adalah wajibnya sholat 5 kali sehari semalam. Itu kita. Kalau berkaitan puasa, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya melalui malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan dalam kitab berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, yang bisa bertemu langsung dengan Allah adalah Nabi besar Muhammad SAW. Malaikat Jibril tidak bisa lagi. Saya cuma sampai sini ya Muhammad. Kalau lewat udah, babnya udah lain lagi. Lihat bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 5 kali sehari semalam. Yang awalnya adalah 50 kali. Kalau 50 kali kita nggak bisa ngapain-ngapain ya. Baru selesai sholat kedengaran lagi azan. Habis itu qomat sholat lagi 50 kali sehari semalam. Sehari semalamnya 24 jam. Coba, ini 50 kali. Berarti apa? Kalau di rata-rata kan hampir setiap setengah jam kita sholat. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak bisa ke pasar, nggak bisa ke kantor. Tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dikasih keringanan oleh Allah 5 kali sehari semalam. Nah, udah 5 kali sehari semalam, jangan kita minta diskon lagi. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah SAW, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan ahli keluargamu untuk menegakkan salat wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam memerintah. Lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita semua. Kita punya ahli keluarga, kita punya istri, punya anak, suruh dia sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam memerintahnya. Kenapa? Allah tahu ketika kita nyuruh itu istri kita, mungkin anak kita, ogah-ogahan, bahkan bisa marah. Lo sholat aja dah, gue lagi ngantuk nih, bisa dihitung. Makanya kita disuruh sabar. Nah, jemaah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa solusinya sholat? Dari mana kita tahu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Agak kurang jelasnya ayat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kita kan punya problem, punya masalah. Kita ada problem, solusinya sholat. Yang wajib kita kerjakan. Kemudian sholat duha, lazim. Kemudian sholat istikharah.
Dan apabila itu dilakukan, Allah akan buktikan kebenaran dari ajaran Rasulullah SAW. Saya waktu ke Riau, waktu itu kan kebakaran hebat juga, asap. Kita mengadakan bantuan untuk saudara-saudara kita di sana, korban dari asap. Kita mengajak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis kita mengajak, kalau bahasa kita istighosah, itu Allah turunkan hujan. Biiznillah Allah turunkan hujan. Allah punya kuasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Maka jangan sholat kita tinggalkan, bahkan kita tambah dengan yang sunnahnya. Kita ajak saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, sehingga Allah akan berikan keberkahan kepada kita semua. Nah, selama orang mengerjakan sholat, yakinlah Allah akan bimbing dia untuk tidak melakukan kemaksiatan dan dosa. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan saya berkeyakinan yang benar itu adalah orang yang mengerjakan sholat. Dengan sholatnya dia akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya lagi yang perlu kita ketahui, bahwa di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan kepada kaum muslimin di dalam peperangan membebaskan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu dibebaskan oleh Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi itu pada bulan Rajab di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terbukti Allah berikan kemenangan yang sebelumnya Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh tentara Salib 88 tahun. Coba bayangkan. 88 tahun suara azan tidak terdengar. Umat Islam sulit masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Karena apa? Mereka kuasai. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kekuasaan. Allah tolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Allah teguhkan kedudukan kamu. Tapi iznillah Allah berikan kemenangan di bawah pemimpin Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Karena Salahuddin Al-Ayyubi walaupun dia bukan bangsa Arab, dia dari Kurdi, tapi dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dia meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Maka ketika dibebaskan Baitul Maqdis, tidak ada pembantaian, tidak ada mutilasi. Bahkan mereka dilindungi. Mereka yang ingin keluar dari Baitul Maqdis, yang nggak punya ongkos dikasih ongkos. Lihat bagaimana akhlak Islam. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak sebagaimana yang mereka tudingkan, tidak sebagaimana yang mereka tuduhkan. Islam adalah agama yang mulia, yang dibawa oleh manusia yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa Rasulullah SAW diberikan kemenangan oleh Allah dalam perang Tabuk melawan pasukan Romawi. Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya diinfakkan untuk perjuangan. Kemudian Umar bin Khattab setengah hartanya diberikan untuk perjuangan. Sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan, semuanya sahabat berpartisipasi untuk memberikan bantuan infak terbaiknya dalam perjuangan, sehingga Allah berikan kemenangan. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran juga, ketika kita berinfak, orang lihat silakan, nggak lihat juga silakan. Jangan kita berdebatkan. Ketika ada orang menyodorkan dananya atau dia berikan ceknya, kemudian lihat orang, lo jangan begitu amat sih infaknya, itu riya ya namanya tuh. Riya itu bukan demikian, saudara. Apa yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq itu dilihat oleh sahabat, dilihat oleh Rasulullah SAW. Karena dilihat sampai sekarang ceritanya kita tahu. Buktinya seluruh hartanya diberikan untuk perjuangan Islam. Sampai ketika ditanya, apa yang kamu tinggalkan? Allah dan Rasul. Jadi kalau kita berinfak, kemudian ada yang ngumumin oleh pengurus masjid, silakan, karena itu pertanggungjawaban masalah uang. Jangan pengurus masjidnya kemudian kita bully. Itu kan merusak keikhlasan orang tuh, nggak usah disebut-sebut dah. Ini masalah duit, men. Kalau nggak beres, urusan bisa ke KPK nanti, ya kan? Dan itu adalah laporan pertanggungjawaban. Silahkan, karena manajemennya harus begitu. Yang nggak boleh kan minta-minta. Nanti sebutin nama gue ya, kalau perlu 3 kali. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau pengurus masjid, pengurus masalah sebutin, apalagi ada pertanggungjawabannya, silahkan. Sehingga orang harus percaya, oh pengurusnya jujur nih. Saya percaya dah kalau urusan infak sedekah udah saya lihat sama pengurus masjid.
di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, di mana para sahabat berjuang sungguh-sungguh untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang munafik biasa dari dulu sampai sekarang di akhir zaman dia suka nyindir begitu aja. Nyindir orang-orang melakukan kebaikan. Perlu kita ketahui di bulan Rajab juga Khilafatul Utsmani itu mubah. Coba kita perhatikan dengan sesama. Turki Utsmani itu suatu kebenaran Islam. Suatu Khilafatul Utsmani yang tidak berabad-abad. Bukan puluhan tahun, sekian abad, sekian ratus tahun. 600 tahun, 800 tahun, coba bayang-bayang, bisa ubah. Siapa yang membubarkan? Yang membubarkan pengkhianat. Begitu juga ketika khilafah Abbasiyah yang bisa membubarkan siapa? Pengkhianat bekerja sama musuh. Maka pengkhianat sangat berbahaya. Musuh dalam selimut, membunting dalam lipatan, menohok teman seiring, musang berbulu ayam, serigala berbulu domba, menikam dari belakang. Tuh yang namanya pengkhianat. Bayangkan Turki Utsmani bisa bubar. Nah, dari sini kita mendapat pelajaran pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang soleh itu dia punya wirid. Ya, di antara wirid itu ada salawat, ya, ada kalimat-kalimat zikir yang lain. Intinya setiap orang soleh itu dia punya wirid. Ulama-ulama kita itu dia punya wirid. Makanya Allah berikan karomah kepada mereka. Nah, maka kita pun juga di majlis taklim Lailatul Akhir ini harus juga punya wirid. Ya, apa wirid yang udah itu aja coba kita telatennya kita istiqomah. Apa selawat, apa tahlil, apa tasbih, apa takbir, apa infak, apa tahajud. Yang jelas kita lakukan terus-menerus itu namanya wirid. Nah, mudah-mudahan dengan demikian Allah berikan karomah kepada kita semua. Nah, kita merasa sedih dengan bubarnya Khilafatul Utsmani yang dilakukan oleh sahabat Mustafa Kamal. Mustafa Kamal ini dia dulu tentaranya Turki Utsmani. Ya. Mustafa Kamal Atatürk, ya. Nah, karena dia melakukan pembubaran Turki Utsmani, maka dibuatlah program-program menjauhkan umat Islam dari Islam itu sendiri. Itu masjid digembok, dikunci. Kemudian madrasah tahfidzul Quran juga ditutup. Masjid dijadikan diskotik, dijadikan bar, dijadikan tempat maksiat. Wanita muslimah tidak boleh mengenakan jilbab, tidak boleh pakai hijab. Jamaah yang dimuliakan, begitu menderita kaum muslimin. 18 tahun umat Islam tidak bisa dengerin azan dalam bahasa Arab di Turki. 18 tahun. Sampai Adnan Menderes dengan izin Allah dia diberikan kemenangan oleh Allah dalam pemilu. Akhirnya umat Islam boleh pergi haji lagi, boleh pergi umroh. Kemudian azan bisa dalam bahasa Arab lagi. Alhamdulillah, itulah pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang soleh yang harus kita pilih. Jadi kita jangan salah pilih pemimpin. Kalau salah pemimpin jadi susah semuanya. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang bertakwa, ya kan, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Bukan kita saja, umat secara menyeluruh. Dan itu sudah terbukti. Ya di mana tempat? Sekarang Turki kenapa bisa lebih baik? Ya karena dia punya pemimpin yang soleh. Hampir tiap tahun itu ada wisuda penghafal Al-Quran. Tiap provinsi, tiap masjid ada lembaga tahfidzul Quran. Itu di Turki. Nah, kita bermohon mudah-mudahan Allah berikan negeri ini pemimpin yang beriman dan bertakwa, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, yang peduli kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang berbahagia, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mujizat karomah fadilah suratul Fatihah, Allah panjangkan umur kita dan kepada Allah sampaikan kita semua dalam bulan suci Ramadan. Dan Allah sembuhkan penyakit saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah sebaik-baik penyembuh. Dan Allah berkahi kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'mahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة وفلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وعراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان في الزمن واجعلنا منهم يا رب العالمين. تقصنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اكشف عنا وعن جميع المسلمين من البلاء والوباء والمحن والفتن ما نشكو غيرك. اللهم اغفر الكفرة والمشركين والمنافقين الظالمين علينا خصوصا اخواننا في غزة فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.